Segala puji, hormat, dan syukur hanya bagi-Mu Tuhan. Tuhan yang baik, Tuhan yang mulia, Tuhan yang kami sembah di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Bersyukur pagi ini dalam segala yang terjadi dalam kehidupan kami. Tuhan perkenankan kami untuk kembali hadir dalam ibadah Sabat yang agung, indah, dan mulia. Bersyukur Tuhan menyertai kami hingga sampai saat ini dalam setiap pujian juga penyembahan kami dan dalam setiap doa dan syafaat kami. Dan bersyukur kepada Tuhan karena Tuhan begitu baik, di mana Tuhan memperkenankan kami kembali untuk kami dapat mendengar sabda firman Tuhan. Dan biarlah Tuhan menyertai waktu kami selama beberapa menit ke depan, untuk kami dapat menikmati setiap firman Tuhan, untuk kami dapat menikmati setiap teguran-teguran Tuhan, untuk kami dapat menikmati setiap kekuatan-kekuatan yang daripada firman Tuhan. Biarlah kiranya Tuhan membuka hati, membuka telinga, membuka pikiran kami, untuk kami dapat menerima setiap firman Tuhan dengan penuh sukacita dan dengan penuh kerendahan hati. Dan bentuklah kami menjadi seturut kehendak firman Tuhan. Kuasai diri kami, kuasai ruangan ini, kuasai gerejamu ini, dan biarlah nama Tuhan dipermuliakan. Dan hamba-Mu yang jauh dari sempurna ini menyerahkan diri di hadapan Tuhan. Pakailah bibir lidah hamba-Mu ini untuk menjadi hormat dan kemuliaan nama Tuhan. Terima kasih Tuhan. Dan di dalam nama-Mu Tuhan kami Yesus Kristus, Tuhan dan Juru Selamat kami yang hidup kami, berdoa dan mengucap syukur. Amin. Silakan duduk kembali. Shalom. Shalom. Sehat ya? Sehat, puji Tuhan. Saumu epol. Ayo kipas angin di tengah mati kabeh. Pantesan dari tadi itu mambu tang ya. Jebul kipas anginnya mati. Mambu batang. Lah mati. Baik, minggu terakhir atau minggu kelima di bulan September masih dalam tema hidup itu adalah pilihan. Betul ya? Piye, wis milih apa? Milih sing apik? Karena Bapak Ibu Saudara, adalah satu panggilan bagi orang percaya untuk membuat dan memilih berbagai macam keputusan di dalam hidup. Setiap orang dan termasuk orang percaya itu memiliki tugas. Saya bahkan berani bilang bahwa itu satu tugas, itu satu kewajiban, karena hidup itu tidak bisa, Bapak Ibu Saudara, hanya mengalir saja. Hidup itu tidak bisa hanya melu-melu tok. Melu-melu itu pun, ikut-ikutan itu pun juga adalah satu keputusan. Untuk saya tetap setia pada prinsip saya atau ikut-ikutan orang lain. Jadi memang mau tidak mau hidup kita tidak bisa dilepaskan, tidak bisa terlepas dari yang namanya sebuah pilihan. Tetapi masalahnya bahwa dalam setiap keputusan kita, dalam setiap kepilihan kita, banyak orang yang masih mempertimbangkan untung dan rugi. Ya, walaupun tidak salah. Kalau saya beberapa minggu lalu menyampaikan bahwa di antara dua pilihan atau beberapa pilihan, pilihlah mana yang banyak untungnya dan tinggalkan mana yang banyak ruginya. Tetapi persoalannya, setiap keputusan kita itu bukan soal untung dan rugi saja. Itu benar, tetapi tidak cukup itu. Itu maksudnya. Artinya bahwa lebih dari sekedar itu, ini adalah soal bagaimana hati Tuhan disenangkan. Bukan soal apa untungku, apa rugiku, tetapi bagaimana hati Tuhan disenangkan. Karena ada dalam banyak pilihan, ketika kita merasa tidak diuntungkan, tetapi kalau memang hati Tuhan disenangkan, ya itu yang harus kita pilih. Anda bekerja mulai dari hari Senin sampai Sabtu.
Rata-rata. Ya PNS Senin sampai Jumat. Pak Eko itu Senin sampai Jumat. PNS. Pegawai ngeri sekali itu. Jam kerjanya rak kira-kira itu. Ngeri kan. Tetapi mayoritas dari kita bekerja Senin sampai Sabtu. Minggu adalah waktunya libur. Harusnya pagi ini ada jalan-jalan. Harusnya pagi ini ada refreshing. Tetapi Anda diperhadapkan dengan pilihan bahwa ini aku milih untungku atau aku milih yang penting hatinya Tuhan senang. Jadi itu gambarannya. Dan itulah yang harus menjadi dasar kita untuk kita mempertimbangkan segala sesuatu, untuk kita memilih segala sesuatu. Amsal pasal 8 ayat 32 firman Tuhan berkata, oleh sebab itu hai anak-anak dengarkanlah aku, karena berbahagialah mereka yang memelihara jalan-jalanku. Pemazmur mengatakan kepada anak-anaknya, berbahagialah engkau kalau engkau manut jalan-jalanku. Kalau engkau manut didikanku. Dan itulah gambaran bagaimana Tuhan mengatakan kepada kita bahwa setiap kita akan berbahagia kalau kita itu manut jalane Tuhan. Makanya kalau kita berbicara tentang pilihan, bukan tentang apa untung kita, tetapi apa yang menyenangkan Tuhan. Dan setiap kita yang menyenangkan Tuhan akan berbahagia. Walaupun kesane rasane rugi, walaupun kesane rasane ora enak. Waya enak-enak ndek omah sare, waya enak-enak ndek omah jalan-jalan. Ndek omah kok jalan-jalan? Ya ora apa-apa deh ya, ruang tamu, nek WC, nek ini dapur ya jalan-jalan juga kan? Artinya ada satu waktu di mana Anda benar-benar leren. Tetapi Anda memilih untuk menyenangkan hati Tuhan. Jadi, ini yang harus kita lakukan. Bahwa kalau kita berbicara jalan-jalan Tuhan, kalau kita berbicara menyenangkan hati Tuhan, sebagaimana Mazmur ini katakan bahwa mereka yang mengikuti jalanku, termasuk mereka yang menyenangkan hati-hatinya Tuhan, mereka akan berbahagia. Nah, pertanyaan saya, siapa yang tidak ingin bahagia? Sopo sing ndak pengen hidupnya bahagia? Ngacung. Sopo sing nggak pengen hidupnya bahagia? Nah, ini ada. Angkat tangan. Mayan nih. Nggak ingin bahagia? Loh, pertanyaanku siapa yang hidupnya tidak ingin bahagia? Angkat tangan, tak kasih hadiah. Kok malah angkat tangan? Tidak apa-apa sini. Batal berarti? Oh iya beneran, tak sudah metu berarti. Mulai angkat tangan tenan, nanti kita doakan bersama-sama ya. Setiap orang pasti memilih untuk hidup bahagia. Setiap orang pasti memilih untuk hidupnya itu damai, sejahtera, sukacita. Bahagia ramung cuma masalah seneng atau tidak seneng. Tetapi lebih dari sekedar itu, ada kenyamanan dalam hidupnya, ada kebahagiaan dalam hidupnya. Dan bukan soal masalah kepengenanku keturutan atau tidak. Kadang-kala ada banyak hal di dalam hidup ini yang kita pengen tapi gak keturutan. Tapi mbok kenapa kok aku bahagia? Nah, firman Tuhan kembali mengatakan kepada kita, ikutilah jalan-jalanku, maka engkau akan berbahagia. Dalam terjemahan saya yang lain bahwa senangkanlah hati Tuhan dan engkau akan bahagia. Dan itu adalah sebuah pilihan. Nah, piye carane? Ada 3 bagian yang saya tulis. Piye carane? Bagaimana caranya supaya Anda hidup bahagia dengan cara menyenangkan hatinya Tuhan? Yang pertama, 1 Tesalonika 5 ayat yang ke-8. Hafal? Mengucap syukurlah bila diperlukan, karena itulah yang dikehendaki Tuhan. Betul? Loh, lah terus? Kok salah ya? Masa aku salah? 1 Tesalonika 5
ayat yang ke-8 firman Tuhan katakan, mengucap syukurlah apabila diperlukan, sebab itu yang dikehendaki Tuhan Allah di dalam Kristus Yesus. Betul? Loh, apa gak salah? Saya benar apa? 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 Oh iya. Mengucap syukurlah di dalam segala hal. Loh, kok salah kui? Ayat 18 maksudnya. Wah, Mas Jody. 18 kurang siji. 1 Tesalonika 5 ayat 18, mengucap syukurlah di dalam. Nah, bener ini. Karena itulah yang dikehendaki Allah di dalam Kristus. Bagi siapa? Bagi kamu, bagi kita semuanya. Bagi siapapun yang membaca dan mengimani ayat firman Tuhan ini. Jalan Tuhan yang harus kita tempuh harus dipenuhi dengan ucapan syukur. Mongko mengucap syukur itu tidak gampang. Nah, kalau lagi duit-duit prengas-prengas mengucap syukur ya gampang. Jadi apa je? Lek lagi sehat, lek lagi awake rada penak sithik mengucap syukur. Bagaimana kabarnya saudara? Luar biasa. Amin. Sehat gitu. Gampang. Ya dah? Tetapi justru itulah tantangannya. Makanya firman Tuhan katakan mengucap syukurlah di dalam, bukan bila diperlukan, bukan di saat-saat tertentu saja, tetapi di dalam baik keadaan sakit maupun sehat, baik keadaan duit-duit ataupun tidak punya uang, baik dalam keadaan senang atau tidak senang. Firman Tuhan mengatakan mengucap syukurlah di dalam. Hanya orang yang bisa mengucap syukur yang bisa merasakan kebahagiaan. Amin. Walaupun susah. Ya, tapi harus diperjuangkan. Walaupun ada pilihan lain. Pilihannya apa? Ya rasa mengucap syukur. Tetapi yaitu bahwa dalam setiap pilihan, dalam beberapa pembelajaran kita beberapa minggu lalu, bahwa di dalam setiap pilihan itu akan selalu menimbulkan konsekuensi. Ya Anda tidak memilih untuk mengucap syukur, ya terserah. Konsekuensinya apa? Ya rasakan sendiri. Lek uripmu jadi tidak bahagia, kalau hidupmu jadi tidak ada damai sejahtera karena nggak mau mengucap syukur, ya nikmati. Itu pilihanmu. Tetapi pagi ini saya mengatakan bahwa mengucap syukurlah dalam segala hal sebagaimana firman Tuhan katakan kepada kita. Makanya orang makan itu yang paling enak lawuh apa? Hah? Lawuh sego. Nah, iki bocah iya asli asrama iki, lawuh sego. Asli itu. Bocah asrama ngono kuwi. Lawuh sego. Sing penting wareg ngono kuwi. Orang lapar itu lawuh hati ayam. Samurat. Ngesakne Pak Didik nggo. Karo aku maksudnya. Oh, hati ayam tak kira, hati ayam. Ya toh? Lawe apa? Kadang kalau Pak Reto dikatakan lawe geleh, lawe luwe. Luwe tapi lagi atine lagi jengkel. Apa ya enak makan? Kalau saya pribadi selapar apapun tapi lagi jengkel malah gak ngerasa luwe. Dipaksa makan semakin gak enak. Orang makan itu lauknya tidak harus enak, tidak harus yang mewah, tetapi ketika kita memiliki hati yang mengucap syukur apapun lauknya, walaupun lauknya pun nasi, lauk nasi, nah itu tetap mengucap syukur, tetap enak rasanya. Gitu Mas Jos? Gitu. Ngerti toh rasanya jadi wong asrama toh? Lauknya apa? Nah, saya dulu sebelum akhirnya berhenti karena satu insiden. Saya tiap hari itu makan ganti-ganti di asrama itu. Anak-anak asrama makannya mung itu tok weh.
nasi lauknya mie kawat. Dan sekarang masih ada dah. Tapi saiki penak, katanya lu enak-enak. Gak nemoni, jangan genjer ora menemoni dia. Saya hampir seminggu 2 kali itu tiap malam itu makannya sayur genjer itu. Jangan tanya saya makan atau tidak, jelas tidak. Ya, jangan tanya. Sayur genjer itu. Karena saya makannya berbeda. Saya ganti-ganti. Kadang rendang, kadang soto, kadang geprek, gitu. Macam-macam. Saya selalu beda-beda. Berupa mie instan. Sampai akhirnya saya liburan pelayanan 2 bulan. Harusnya liburan pelayanan di 1 gereja, mau tak lakoni 2 minggu. Kenapa? Atang-atang nek omah mlebu rumah sakit, terus atang-atang nek rumah ndak bisa apa-apa, ya Pak ya. Betul gak nih? Karena apa? Terlalu bervariasi makannya. Ini mau rendang, kadang ya soto gitu, tapi berupa mie instan. Jadi mie instan rasa rendang, mie instan rasa soto, gitu loh maksudnya. Saya penting ganti-ganti. Nah, saya ini sego. Ya apa? Harus ada hati yang mengucap syukur supaya apapun yang Anda lakukan, apapun yang Anda pilih itu enak. Kita menjalani kehidupan juga enak karena selalu mengucap syukur di dalam segala baik dalam keadaan suka maupun duka, baik waktu senang maupun sedih, mengucap syukur saja. Pak, masuk kehilangan malah mengucap syukur, rasakan bedanya. Ketika engkau kehilangan sesuatu, engkau marah-marah, dengan ketika engkau kehilangan sesuatu, engkau berkata, puji Tuhan. Puji Tuhan orang karena latah ya, bukan karena latah, tetapi karena memang Anda mengucap syukur bahwa apapun yang terjadi dan diizinkan Tuhan, semua mendatangkan kebaikan. Maka Anda bisa berkata, puji Tuhan. Beda rasanya. Itulah sebabnya kenapa firman Tuhan katakan hati yang gembira adalah obat. Kalau jenengan sakit, jenengan teriak-teriak, nesu-nesu, kabeh-kabeh disalahke. Ya, bahkan Pak RT pun jenengan salah, goro-goro Pak RT aku dadi loro apa urusane gitu kan. Tapi karena Anda marah-marah tidak akan membuat menjadi sembuh. Tetapi dengan mengucap syukur hati Anda bahagia, akan ada kesembuhan. Ya toh? Ya toh? Yang pertama, mengucap syukur. Sesusah apapun hidup kita, mengucap syukur. Seburuk apapun hari yang kita lalui, mengucap syukur. Walaupun kerja rasanya kayak melu VOC ya toh. Budal isu mulai tengah isu meneh ya toh. Nah, kalau melu VOC kan ngono kuwi. Bersyukur saja. Karena yang kedua, ya, kebalikannya dari bersyukur. Supaya ada hidup bahagia dengan di jalan Tuhan adalah kebalikannya bersyukur apa? Ya wong aja gampang marah, jangan gampang protes, jangan gampang mengeluh. Karena pasti akan ada perbedaannya. Dalam setiap persoalan yang kita hadapi dengan kemarahan, satu, tidak akan menyelesaikan apa-apa. Dan yang kedua justru akan memperburuk minimal hatimu. Ada banyak orang yang pada akhirnya jadi jatuh sakit, benar-benar sakit secara fisik karena apa? Penuh dengan kemarahan, penuh dengan keluhan, penuh dengan protes akan hidupnya, baik kepada orang lain apalagi kepada Tuhan. Tidak hanya damai sejahtera yang tidak dia rasakan, tetapi bisa berpengaruh sampai kepada kesehatan. Loh, itu survei membuktikan loh itu. Itu asli loh itu. Ya kan? Jadi ojo mudah marah. Firman Tuhan mengatur banyak hal tentang kemarahan. Boleh marah, tetapi jangan sampai menimbulkan dosa. Piye? Nesu ben gak berdosa piye? Nesune gak karo miso-miso, Pak, ora mung sekedar kuwi. Apa? Dibatin, lek dibatin dadi gak nesu. Miso-miso nek jero batin gak nesu, gak dosa. Piye? Carane marah tapi tidak berdosa piye? Apa? Ayo.
Ada? Ada yang tahu caranya? Piye carane marah tapi gak dosa? Hah? Pak Ripto durung-durung wis disimpulke, males aku. Belum apa-apa wis disimpulke. Maksudnya itu, kalau ada yang jawab aku, main tak jawab lek gak nemu carane, berarti memang aslinya ora oleh nesu. Karena gak ada cara untuk marah tapi tidak berdosa. Loh berarti ayat Alkitab salah dong, Pak. Jenengan ki disindir ngerti ora? Tidak ada marah yang tidak berdosa. Bahwa setiap marah pasti menimbulkan dosa. Tapi ada Pak ayat lain. Kalau marah tidak boleh sampai matahari terbenam. Nah masalahnya Pak, marah saya malam. Berarti boleh Pak sampai besok malamnya lagi. Yang kuwi ngono karepmu dhewe. Ya toh? Orang yang marah, orang yang suka ngeluh, orang yang suka protes tidak akan ada damai sejahtera dalam hidupnya. Orang yang suka marah, suka protes, suka ngeluh tidak akan menemukan kebahagiaan dalam hidupnya. Isinya mau nesu tok, mencucu tok, kates kalah. Kalah mencucune lho. Kates tok ketok mencucu ini tapi diiriskan legi lah di maem, angger mateng. Kalau orang suka marah, nggak ada manis-manisnya. Maka kadang aneh, kalau ada pasangan, kalau misalkan berkata, ojo marah-marah toh, kan kamu manis. Apa kamu lek marah tambah ketok manis loh ya, ben karepe merayu ben ora marah. Salah, wong marah kok ketok manis. Gila aku ngomong apa onone, lek kamu nesu elek, wajahmu lek lagi mencucu ora enak disawang. Ya toh? Betul toh? Karena tidak ada marah yang membawa berkat, marah yang membawa kebahagiaan itu enggak ada. Baik dirimu sendiri apalagi orang-orang sekitarmu juga ikut merasakan ketidakbahagiaan itu. Makanya jangan suka marah-marah, jangan suka protes. Orang marah, orang protes, orang ngeluh itu tandane ngopo toh? Tandane wedi. Orang semakin takut dia akan semakin marah. Orang semakin takut dia akan semakin protes dan ngeluh. Takut apa? Apa aja? Misalkan jenengan naik mobil atau naik motor atau naik apapun ditabrak orang. Kira-kira sing meh nesu sapa? Sing meh nesu sapa? Fakta aja di lapangan. Siapa yang biasanya yang suka marah? Yang nabrak apa yang ditabrak? Sapa sing marah? Sing nabrak loh. Kenapa dia marah? Karena wedi. Karena takut. Takut apa? Takut kon ganti, takut kon tanggung jawab, mending nesu dhisik. Orang marah itu tandane salah. Orang suka protes, suka ngeluh itu tandane salah. Maka dia menutupi kesalahannya dengan cara tapi orang kalau tahu dirinya benar, dia tidak akan suka marah, dia tidak akan suka ngeluh, dia tidak akan suka protes, apalagi untuk hal-hal yang memang tidak perlu diprotes. Dan yang pasti marah, protes, mengeluh itu tanda kurang bersyukur. Dan yang pasti orang-orang seperti itu tidak akan menemukan kebahagiaan dalam hidup. Orang Israel suka marah toh? Orang Israel suka protes toh? Dikasih apa, minta apa, dikasih apa, protes. Minta ini, dikasih ini, protes. Ngeluh tok hidupnya. Nemu kebahagiaan enggak? Diputer-puter sama Tuhan toh 40 tahun dan mereka tidak sampai ke dalam tanah perjanjian. Enggak nemu mereka kebahagiaan itu. Kenapa? Karena uripe selalu, hidupnya selalu marah. Pak, tapi aku disakiti ya Pak. Ya jelas aku marah Pak. Yalah kalau kamu tidak merasa melakukan, kalau kamu tidak merasa salah ya kenapa harus marah? Toh kamu marah pun tidak akan mengubah keadaan. Dan tidak akan membuat hidupmu semakin bahagia. Sementing aku puas Pak. Allah terima no puas wae. Mbok ngajak aku maem nek ndi mbok bayari sepuasnya lah kuwi puas. Ya toh?
puas tidak akan menjamin Anda bisa bahagia. Anda habis jalan jauh, habis lari-lari, ngelak. Paling enak minum apa? Paling enak minum es teh. Apa meneh? Ya minum air, Bakung. Pedot ceritanya lewes minum air. Susah. Ya wes air putih gitu maksudnya ya. Air putih. Pokoknya air putih nek kendi nek desa kae Bakung. Wah. Saking ngelake mak celegek kendi siji entek jukuk kendi loro celegek saking ben apa ben puas. Apakah Anda akan bahagia? Melembung wetengmu. Bareng aku edeng, aduh, wetengku lorong apa kuaraken banyu. Enggak ada bahagia-bahagianya. Walaupun dahagamu terpuaskan tetapi tidak menjamin bahagia. Makanya puas itu belum tentu bisa membawa dalam bahagia. Apa yang bisa membawa dalam bahagia? Ya tadi balik lagi poin pertama, bersyukur. Perbanyak mengucap syukur. Dan yang pasti, kalau kita berbicara jalan Tuhan, ini poin yang ketiga. Di jalan Tuhan, jalan yang Tuhan mau, jalan yang Tuhan kehendaki, itu pasti apik napa mboten? Sudah pasti baik atau tidak? Saya tidak bilang enak gak enak buat kita ya. Jalan yang Tuhan kehendaki itu baik atau tidak? Pasti baik atau tidak? Jalan yang Tuhan tentukan untuk kita baik napa mboten? Sae napa mboten? Saya nggak bilang lagi-lagi enak dan gak enak ya, tapi baik napa mboten? Dan segala kebaikan itu pasti akan jauh dari berbagai macam kejahatan dan keburukan. Maka kalau kamu mau hidup bahagia, hiduplah di jalan Tuhan dengan cara jauhi kejahatan, apapun bentuknya. Jauhi kejahatan apapun. Ala Pak mau ngapusi tipis-tipis kok Pak. Ngapusinya demi kebaikan kok Pak. Ora enek. Ngapusi ya ngapusi. Bohong ya bohong. Dosa ya dosa. Tidak ada bohong putih untuk kebaikan. Tidak ada. Ada banyak hal pertanyaan yang ditanyakan jemaat, ditanyakan siapapun kepada saya. Dan ketika saya tahu bahwa dengan jawaban itu akan membuat semakin bermasalah, saya mending katakan, saya tidak mau jawab. Paham maksudnya tidak? Paham maksudnya tidak? Lah kenapa tidak mau jawab? Misalkan Pak Bayu tukaran karo Pak Eko. Pak Eko ngomong sama saya tentang Pak Bayu. Pak Bayu tanya, Pak Eko kemarin cerita apa Pak? Lek saya harus jujur, saya ngomong dong apa adanya. Betul? Katanya harus jujur Pak, nggak boleh bohong Pak. Atau mungkin saya perlu bohong Pak, bohong untuk kebaikan Pak. Bilang aja nggak ngomong apa-apa gitu. Atau bilang aja yang lain Pak, biar nggak tukaran mereka Pak. Kalau saya lebih milih tanya sendiri ke Pak Eko. Dan Pak Eko kemarin ngomong apa Pak? Saya tidak mau jawab. Tanya ke Pak Eko. Paham maksudnya? Paham enggak? Tanpa harus berbohong. Dan itu pilihan. Karena tidak ada kebahagiaan di dalam setiap kejahatan. Sebab bagaimana bisa memelihara hidup di jalan Tuhan dengan masih hidup di dalam kejahatan? Tidak akan bisa. Tidak akan ada pelaku kejahatan yang bisa hidup damai dan bahagia kecuali dia bertobat. Itu pun dengan catatan ada konsekuensi. Gak ada. Maling lehrong kecekel, apa ya penak uripe? Apa enak? Hah? Enggak tahu, ora tahu maling aku Pak gitu. Pernah jenengan mencuri? Saya tahu. Tapi ketoknya bahagia bariku ya. Malah sampai saiki. Mencuri hatinya Burip toh? Ya toh? Loh, kok ora? Jenengan sudah mencuri toh? Mencuri hatinya Burip toh? Terus? Oh, terus. Ora maksa tapi toh? Hanya satu mencuri yang tidak berdosa, yaitu mencuri perhatian
Pasanganmu sekarang gitu maksudnya. Ojo pasangane wong. Ya, tidak ada pelaku kejahatan yang hidupnya damai sejahtera, apapun itu bentuknya. Pasti akan terbayang-bayang, pasti akan dikejar-kejar rasa bersalah dan ketakutan tadi saya bilang. Maka semua kembali lagi kepada kita. Mau pilih atau tidak. Ya kalau mau bahagia, ya perbanyak mengucap syukur, ojo marah-marah. Dan jauhi kejahatan. Dan kalau saya boleh menyimpulkan dari semua rangkaian ini, rangkaian tema ini sampai hari ini, tak praktek ini dalam satu kegiatan. Nanti kita simpulkan bareng-bareng. Masih ada waktu. Jono 45 menit lagi ke jam 10. Belum ngantuk toh? Udah ngantuk belum? Udah ngit? Oh, boleh tiduran. Loh aku apian kok. Belum toh? Nah, saya minta tolong 4 orang maju sini. 4 orang. Orang 4 anak, 4 orang. Ada? Lek nggak ada tak tunjuk. Mas Isak, Mas Kia, Pak Bahtiar, Pak Striono. Silakan maju ke depan. Ora kayak duit. Kak ambilin balon. Adu balon. Nah, ini. Tak kasih waktu beberapa menit, ya toh? Setengah jam cukup lah ya. Caranya, enggak, meletusnya enggak perlu setengah jam. Nah, tantangannya naik kipas angin sisan. Jangan biarkan balon ini jatuh. Terserah piye caranya jenengan. Ya, jangan biarkan balon ini jatuh menyentuh lantai. Setengah jam. Saya nggak bisa nangkap kira-kira meh dihukum apa? Jewer. Saya jewer lagi ya. Nggak hukum, kita main-main aja. Ya, siap ya? Jangan biarkan balon ini jatuh. Ayo. Sana, loh, kok malah mbok cekel? Kan gak jatuh. Ditampek, Nang. Jangan biarkan jatuh. Lah lek cekel ora perlu ngongkon, tak cekel dhewe no. Jangan biarkan kok gembos. Jangan biarkan balon ini sembarang, terserah jenengan ngelempar rono rene terserah. Ya, jangan biarkan balon ini jatuh. 1, 2. Aku ya iso ngerjani no, apa? Ayo, barang terserah. Piye caranya jenengan menjatuhkan lawan supaya lawan itu kalah? Lu lah kok penak mentrene rono lho. Ngono lho, kiye itu lho. Lho, piye? Itu lho. Lho kamu ki enggak. Saya tadi mau milih cah cilik biar mudeng pikirku ya. Kia malah tok ya ini. Iki bebas ora mung dul-dulan wong loro. Iki rekamanku ngeditku suwi kuwi. Ora lewat dul-dulan loro ya gampang. Jenengan ki wong papat paten-patenan, gampangane iki ngono ora kerja sama. Iki ora lomba Agustusan. Yo, 1, 2, 3 sembarang. Wes, serah lah. Kalau lo kia itu diambil. Lo kalah jatuh. Lo siji kalah. Ayo, lo malah dicemes. Jangan jatuh malah dicemes. Balik. Aku ngedit kesuwen kok. Malah jadi marah-marah padahal kok bayar aja marah-marah itu. Ngomong apa lali aku sampean tuh. Maksudnya apa? Maksudnya apa? Balon ketika dilempar itu jatuh atau tidak, Anda punya pilihan. Ya, Mas Isak mau walaupun sak karepe dhewe ya wis bener duwe pilihan tak cekel wae.
Tapi masalah dalam hidupmu nggak akan sestabil itu, bro. Orang itu kadang itu hidup naik dan turun. Betul nggak? Kadang susah, kadang seneng. Nggak bisa kayak balon saya mbok cekel kayak mau. Aku pengen seneng terus, Pak. Ya amin. Nggak ada jaminannya, bro. Kadang rak di duit, kadang duitmu akeh, kadang yang ngeluh, kadang sehat giras ngono kae. Itulah hidup. Tapi kamu selalu punya pilihan. Ketika kamu jatuh, kamu terus bisa nampek. Meh jatuh lagi, mbok unggah nih meneh. Meh jatuh lagi, mbok unggah nih meneh. Piye pun carane, meh mbok ngene kayak sembarang. Artinya apa? Pilihan ada di tangan Anda. Ya, mau mengucap syukur atau tidak, mau marah-marah atau tidak. Ketika hidupmu terasa mau turun, eling meneh balik ke atas. Carane piye? Mengucap syukur. Carane piye? Dekat dengan Tuhan, jauhi kejahatan. Carane piye? Milih sing mikire enak-enak wae. Mikirnya yang positif-positif saja. Paham? Hidup itu seperti balon tadi, kadang naik, kadang. Pilihanmu adalah mau menaikkan lagi, apa koyo Pak Bahtiar malah dicemes dijelekne sisan. Sudah paham maksudnya balon tadi toh? Pada prakteknya tidak ada orang yang kayak Pak Bahtiar ketika punya masalah, wes tak jelekne sisan Pak ben tambah jeru. Tidak ada. Tapi karena kita tadi seru-seruan aja ya. Gak akan mungkin itu terjadi dalam hidup. Pilihan ada di tangan siapa? Pilihan ada di tangan siapa? Kalau saya tanyakan sukacitamu di mana? Jawab di sini. Sukacitamu di mana? Sukacitamu di mana? Sukacitamu di mana? Bahagiamu di mana? Berarti gak duwe sakni. Wah, lah tak kon ngasih Mbak Elsa dhewe ora duwe. Sukacitamu di mana? Enggak akan berhenti sebelum semuanya jawab. Sukacitamu di mana? Ada Mbak Elsa seru jawab. Salahnya Mbak Elsa kabeh. Sukacitamu di mana? Pak Didin ikut malan. Ya, jaga. Hatinya dijaga. Pilihlah yang baik untuk kehidupan jenengan jauh lebih bahagia. Mengucap syukurlah di dalam segala hal. Ojo nesu-nesu, ojo kakean protes. Nikmati saja. 2 minggu yang lalu dalam khotbah saya terakhir saya sampaikan, jalani, nikmati, jalani, nikmati, pilih. Yen krasa uripmu koyo balon sing lagi mudhun, ndang didul meneh. Carane piye? Mengucap syukur lagi. Carane piye? Dekat ke Tuhan lagi. Carane piye? Stop marah-marahmu. Stop protes-protesmu apalagi kepada Tuhan. Enggak usah kakek ngeluh kepada Tuhan. Tuhan kok ngene iki piye to Tuhan? Tuhan kok sumuk men piye to Tuhan? Jalani saja. Mau bahagia? Mau bahagia? Mau hidup sukses? Mau hidup sukses? Mau gereja Kembang Harum sukses? Pilihan ada di tangan jenengan jemaat Tuhan Kembang Harum. Kalau saat ini gereja kita sedang rodok mudun kayak mau kayak balon, pilihan ada di tangan kita sekarang. Mau kita dul munggah atau tidak, ada di tangan panjenengan semua. Lah aku dhewe sing kon ngangkat ngedul balon kayak mau nyuwun sewu. Kula pun angkat tangan, gitu kan. Ya ndak mampu no bro, dewean bro. Ndak mampu no saya. Kita ini satu kesatuan, kita satu keluarga. Jangan biarkan saya berjuang sendiri dan saya tidak akan membiarkan Anda berjuang sendiri. Karena Kembang Harum ini milik Tuhan yang dipercayakan untuk jemaat Gereja Baptis Indonesia Kembang. Dan saya mau beritahukan, dalam beberapa kondisi Kembang Harum sedang rodok ngedrop. Saat ini.
Ayo kita dul. Kita dul kita apa? Kita naikkan lagi. Kalau dalam hal kesetiaan rada ngedrop, kita naikkan lagi kesetiaannya. Dimulai dari diri kita masing-masing. Dan dalam berbagai macam hal itu. Bisa? Bisa? Mampu? Sanggup? Di mana sukacitamu? Pak Batiar ora. Di mana sukacitamu? Pak Reto ora. Bener rapor-rapor saya disalahkan sih gue. Tuhan Yesus memberkati. Mari kita tetap hidup dalam sukacita Tuhan. Kita akan duduk kepala berdoa. Terima kasih Tuhan untuk berkat firman Tuhan pada pagi hari ini. Dan hamba mau berdoa, biar kiranya jemaat Tuhan di Kebangaran dan gerejamu di tempat ini dipenuhi dengan kebahagiaan, dipenuhi dengan sukacita Tuhan, dan dipenuhi dengan damai sejahtera. Namun mampukan kami menuju ke jalan itu. Dengan berbagai macam perjuangan dan bahkan kesusah payahan, kami percaya penyertaan Tuhan selalu bersama-sama dengan kami. Mampukan kami untuk mengucap syukur dalam segala hal, mampukan kami untuk menahan segala emosi dalam diri, supaya tidak keluar amarah, protes, dan keluhan yang bahkan tidak menyelesaikan apapun, dan bahkan hanya akan membuat kebahagiaan itu hilang dalam hidup kami. Dan mampukan kami untuk tetap hidup di dalam jalan-Mu, menjauhkan hidup dari berbagai macam dosa yang tidak berkenan bagi Tuhan. Dan mari Tuhan, penuhi kami dengan kuasa Roh-Mu. Terima kasih Tuhan, terima kasih Yesus. Dan hamba-Mu sudah selesai berbicara. Roh Kudus Tuhan menuntun setiap mereka yang mendengarkannya. Firman Tuhan ini masuk ke dalam hati dan pikiran mereka. Dan mengubahkan kehidupan mereka. Hamba-Mu ini orang berdosa. Penuh dengan keterbatasan. Maka Tuhan yang maha sempurna yang akan menyempurnakan segala sesuatu. Terima kasih Tuhan, terima kasih Yesus. Dan dalam nama-Mu Tuhan kami Yesus Kristus, kami berdoa, mengucap syukur, dan mengakhiri pembelajaran firman Tuhan. Amin.